warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asol amma ba'du. Sa'adatul muhtarmin, para habaib dan para ulama, wabil khusus Habib Salim bin Jindan dan Habib Sa'ad bin Jindan, yang kami hormati Ketua PWNU DKI Akhi Nafilah Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Mu'in, pengurus PWNU DKI yang tadi telah menjemput saya di sini, yang kami hormati Bapak Ustaz Bapak Kiai Karyati Muhammad SPD, pengurus PWNU DKI juga, Sohibul Bait Bapak Kiai Tri Waluyo, itu juga pengurus NU DKI, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nasihin Jen Rais Suriah PCNU Jakarta Utara, Bapak Kiai Haji Agus Muslim Ketua PCNU Jakarta Utara, Bapak Kiai Haji Nu'man Khudori Rais Suriah MBCNU Penjaringan, juga para pengurus MBC yang hadir, pengurus MBC Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priok. Hadir juga Al-Mursyid wal Khalifah li Thariqatil Qadiriyah Naqsabandiyah Al-Ustaz Kiai Insinyur Miftahuddin Kasno, Magister Teknik dari Talang Putri Palembang. Hadir juga Al-Mursyid wal Khalifah li Thariqatil Qadiriyah Naqsabandiyah Al-Ustaz Fadlan Mansur dari Tambun Bekasi, dari dekat Gria Pesona Indah. Hadir juga Bapak Kiai Haji Wahyu Kamal Mubarak, pengasuh pondok pesantren Sunan Giri dari Kejaguan Kebumen. Hadir juga dari tim NU Online, Ananda Nova dan teman-teman. Hadirin hadirat hafidhakumullah yang kami hormati dari pejabat pemerintah, baik dari
sipil maupun TNI serta adik-adik Banser. Banser itu singkatan Barisan Ansor Serbaguna. Kalau Ansor itu singkatan Anti Negolen Subversif Ordefus Reaksioner. Kadang-kadang Anies sendiri tidak ngerti singkatannya gitu. Anti Negolen Subversif Ordefus Reaksioner. Kenapa saya ngerti? Saya mantan pengurus Ansor Kota Madia Kediri. Saya aktif di NU dari kecil. Pernah jadi ketua ranting Ibnu Ansor PMII Komisariat Fakultas Syariah Tribakti Kediri. Terus pernah menjadi Rais MBJ NU Kecamatan Tegal, Rais NU Cabang Purworejo. Hari ini salah seorang wakil Rais NU wilayah Jawa Tengah. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kalim, tapi korban ketidaksanggupan yang lain. Betul? Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat penjaringan, utamanya Muara Angke, lebih khusus Ustadz Triwalyo yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung to the point. Menurut riwayat, yang pertama-tama memperingati kelahiran Nabi adalah Nabi sendiri, bukan yang lain. Dr. Sayyid Muhammad Alawi dalam kitab Haul al-Ihtifal Lidikro Maulidin Nabi Syarif meriwayatkan, Nabi tiap-tiap hari Senin puasa. Ada yang tanya, Nabi kok Senin puasa gimana? Nabi jawab sederhana, fihi ulitu rawahu Muslim. Senin itu kelahiranku. Maka peringatan hari kelahiran adalah merupakan sunnah Nabi, perilaku Nabi. Kata orang Jawa, tindak lampah kanjeng Nabi, perilaku Nabi. Maka Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan perilakuku berarti mencintai aku, kata Nabi. Kalau mencintai aku, kelak bersama aku di surga. Allahumma amin. Inilah dasar peringatan kelahiran Nabi. Yang kedua, yang pertama-tama mengadakan peringatan Maulid Nabi berbentuk pengajian kayak malam ini, pertama-tama seorang raja kerajaan Irbil. Nama aslinya Mudzafaruddin bin Zainuddin, yang terkenal dengan nama Sultan Mudzafar Shah, raja kerajaan Irbil. Irbil itu daerah Timur Tengah, dekat Baghdad, dekat daerahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya pernah berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani 2 kali bersama almarhum Ustadz Uji Kurkusi dari Tangerang, dari Pasar Keris, Cilongok. Saya pernah berjalan ke makam Sayyidina Husain di Karbala. Saya Musal Kadim di Iran, di kampungnya kelahiran Al-Ghazali di Tus, di Syekh Ma'ruf Al-Karhi, di Syekh Musal Kadim di Imam Hanafi.
Syekh Siri Sakoti dan Syekh Bahlul At-Tasrifi dan masih banyak lagi. Sultan Mudofar Shah mengadakan peringatan Maulid Nabi sebab musababnya Sultan melihat kondisi kerajaan Kirbi ketika itu, ekonomi morat-marit, pertanian morat-marit, pendidikan morat-marit, perdagangan morat-marit. Walhasil terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Akhirnya Sultan punya gagasan, punya inovasi, mengadakan peringatan Maulid Nabi yang sebelumnya belum pernah ada. Tidak kepalang tanggung. Maulid Nabi pertama berlangsung 7 hari 7 malam. Rakyat dikumpulkan semua, para ulama dikasih undangan, pejabat diundang semua. Bahkan ada kesenian yang ringan-ringan kayak di tempat kami itu arak-arakan, karnaval, pada pasang pelorotan pohon pinang gitu. Ada gagar mayang dan sebagainya. Hari terakhir diadakan pengajian akbar. Pengajiannya dimulai dari habis sholat zuhur sampai jam 4 malam menjelang subuh. Mengundang mubalek dari Maghribi Afrika. Namanya Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah, pembicaranya kembali. Maulid Nabi berlangsung di Irbili, benua Asia. Mengundang mubalek dari benua Afrika, berbeda benua di atas 5.000 km. Bayangkan ketika itu. Maka kalau Muara Angke cuma mengundang Purworejo, Jawa Tengah, kecil sekali biayanya itu. Tidak terasa, betul? Sejarah. Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah dalam pidatonya pakai kitab berjudul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Ada makalahnya, ada kertas kerjanya, pakai literasi biar nggak gelabrak gitu. Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah di tengah-tengah memberikan pengajian mensejarahkan kajian Nabi kita, tidak ketinggalan kadang-kadang baca selawat pakai lagu, kadang-kadang baca syair pakai lagu. Ketika Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah baca selawat pakai lagu, langsung hadroh ikut mengiringi. Sejarah itu. Ketika Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah baca selawat pakai lagu diiringi hadroh, akhirnya sang mubalek Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah berjoget. Karena mubaliknya berjoget, pengunjung ikut berjoget semua. Maka Maulid Nabi pertama penuh dengan joget sejarah ini. Tentu bukan joget koplo, bukan joget dangdut, tapi joget sama kayak di Aceh itu. Di kampung kami ada namanya rodat, cuma melambaikan tangan gitu. Sejarah yang hadir dalam Maulid Nabi dan yang ikut melihat kesenian semuanya dijamu oleh Sultan Mudofar Shah. Saking banyaknya jamuan, Sultan memotong 5.000 ekor kambing, 100 kuda, 10.000 ayam jago, kemudian tenong, ngerti tenong enggak? Tenong tempat jajan itu apa? Nampan, betul enggak?
Nampaknya sebanyak 30.000 nampan. Lengkap, ada roti yang ada menteganya. Jadi Maulid Nabi itu mestinya rotinya ada menteganya gitu. Ada ya? Kalau Maulid Nabi kok rotinya nggak ada menteganya, jelas nggak ngerti sejarah dia. Belum ngerti betul sejarah itu. Telur untuk menjamu tamu menghabiskan 100.000 telur. Selesai Maulid Nabi di Irbili, masyarakat Irbili ekonomi tertata, pertanian tertata, pendidikan tertata, yang belum sholat sadar sholat, yang belum zikir sadar zikir. Berkah peringatan Maulid Nabi akhirnya dicontoh negara-negara yang lain. Mesir mencontoh, Yaman, Pakistan, bahkan masuk di Indonesia. Maulid Nabi di Indonesia pertama-tama berlangsung di Aceh, Pelak Samudra Pasai, dipimpin Sultan Malikus Saleh sejarah ini. Kalau di Jawa, Maulid Nabi pertama berlangsung di Demak. Yang mengadakan Maulid Nabi adalah Syekh Alam Akbar Jubun Siruwoh Raden Patah Sultan Demak Bintoro putra Prabu Brawijaya kelahiran Palembang, itu yang diasuh oleh Arya Damar Palembang. Sejarah Maulid Nabi pertama di Demak sekaligus peresmian Masjid Demak. Sejarah wali-wali yang sepuh baca doa, Sunan Ampel, Sunan Buddha, Sunan Kudus. Wali-wali yang muda jadi panitia. Ada keseniannya, ringgit, wacucal, wayang kulit. Dalangnya sekaligus pembaliknya Raden Syahid Sunan Kalijaga. Maka namanya wayang, wayang itu singkatan wajib sembahyang, kata Sunan Kalijogo. Maka ketika ada orang rajin nonton wayang kok nggak pernah sholat, itu belum lebih sejarah wayang. Sunan Kalijogo di tengah-tengah dalang. Dalang itu bahasa Jawa, asalnya bahasa Arab. Dalang mandalla ala khairin kafaili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan dikasih pahala kayak yang melaksanakan kebaikan. Maka dalang. Di tengah-tengah dalang Sunan Kalijogo baca baca 2 syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, dibaca pakai lagu. Karena dia orang Jawa, lagunya Jawa gitu. Begitu Sunan Kalijogo baca syahadat, 2 syahadat. 2 syahadat itu bahasa Arab, bahasa Jawa. Arabnya adalah syahadaten. Sampai lidah Jawa berubah menjadi sekaten. Maka sekaten itu berasal dari syahadaten. 2 syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibaca oleh Mbah Kalijogo pakai lagu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
ingkang mantep Kanjeng Nabi Muhammad dados utusanipun Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai Maulid Nabi pertama di Demak, masyarakat Tanah Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Maka Islam berkembang dengan pesat di Tanah Jawa setelah ada Maulid Nabi. Maka kalau ada orang tidak senang sama Maulid, itu berarti tidak senang Islam berkembang. Betul? Jarang. Jarang. Jadi Maulid Nabi pertama itu sekaligus peresmian Masjid Demak. Raden Patah Sultan Demak Bintoro mau bikin masjid, minta doa sama sang ayah Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Sang ayah bilang, saya nggak bisa menolong apa-apa. Gini aja, itu pendopo kerajaan kami Majapahit, bongkar saja. Materialnya dibawa ke Demak untuk modal bikin masjid. Atas perintah sang ayah Raja Brawijaya. Akhirnya Raden Patah dan rombongan dari Majapahit pulang ke Demak bawa materialnya. Material inti 8 tiang dari bekas kerajaan pendopo kerajaan Majapahit bawa ke Demak. Terus bermalam di daerah Blora, di hutan Blora sana. Pagi Raden Patah itu terkejut, 8 tiang itu hilang 1, tinggal 7. Maka yang namanya Ilang Galauke sudah ada sejak dulu gitu. Yang mencurikan dulu. Hilang 1, tinggal 7. Maka kalau Bapak berkesempatan ke Demak, melihat Masjid Demak, serambi Masjid Demak itu tiangnya 8, yang 7 berasal dari tiang kerajaan Hindu Majapahit. Maka material dari orang Hindu bisa untuk bikin masjid. Contohnya Demak. Maka Basul Masail NU memutuskan wakafnya orang non-muslim sah. Itu Basul Masail NU. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti, betul? Maka ngaji itu penting, betul. Muridnya Sunan Kalijogo ngaji tiap hari, bahkan zikir tiap hari. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya Joko. Joko ahli zikir. Kemudian dikasih julukan Joko zikir. Londo mau bilang zikir nggak bisa, bilangnya tingkir gitu. Maka Joko zikir itu jadi Joko zikir. Ngaji tiap hari, rajin. Joko Tingkir ini ahli zikir, ulama besar, seorang wali. Keturunan Joko Tingkir banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tadbir Jombang, itu duriya Joko Tingkir. Waliullah Simbah Kiai Haji Mutamakin Hajin Pati, duriya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu ulama besar. Mengenal dengan ulama kita yang sopan, yang ada tata krama, kata orang Jawa unggah ungguh. Maka tolong nyanyian Joko Tingkir ngombe dawet direni gitu. Itu enggak sopan, betul. Kita ganti tukang parkir ngombe dawet gitu. Betul? Tapi dawet tetap penting. Kenapa? Itu maisha. Betul. Itu kan kerja.
Allah perintah kita harik yadaka unzil alika rizqok, kata Allah gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku kasih rezeki untukmu. Anda jangan mengharap-harap rezeki kalau tidak pernah kerja, betul? Nabi saja bekerja kok. Nabi 11 tahun pengembala kambing, 15 tahun berdagang. Maka Nabi dalam usia 25 tahun sudah kaya, sudah mapan ekonominya, karena 15 tahun sudah dagang. Maka ketika melaksanakan pernikahan, maharnya nggak sedikit, 20 ekor unta, belum kambingnya. Unta seekor unta sekarang 40 juta, kalau 20, 800 juta. Nabi itu menikah dengan Khadijah, mas kawinnya 800 juta. Sementara kita coba seperangkat al-salatun itu. Nabi itu kerja. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sudah punya santri ribuan, masih bekerja jualan di pasar Cukir Jombang. Itu jualan apa? Dalam sejarah Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah jualan tembakau. Pendiri NU pernah jadi penjual tembakau. Layak kalau orang NU suka merokok gitu. Kalau saya kan tidak pernah merokok kecuali di Samsu gitu. Maka Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang mengatakan Jisamsu itu bahasa Cina, Ji itu artinya dua, subuh 2 rakaat itu, Sam itu 3, Maghrib 3 rakaat, Subuh itu 4, Duhur, Asar, Isya 4 rakaat. Rokok sedang mengingatkan sholat. Masuk, ayo. Maka ketika saya di pesantren dulu, habis makan rokok, ada santri yang bikin syair, yang artinya hendaknya setelah makan rokok, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Saya masih ingat syairnya. Yang beriba dan aklian tak ada udah garam auji Samsu juga bisa dibaca pakai lagu di hadroh bisa. Yang beriba dan aklian tak ada udah garam auji Samsu juga bisa. Yang beriba dan aklian tak ada udah garam auji Samsu juga bisa. Sholli wa sallim Indonesianya yang bagi hendaknya ba'dal akli setelah makan anta adada supaya merokok gitu, supaya obat gitu, supaya obat anta adada itu obat itu. Udah garam auji Samsu juga bisa. Maka Asyik, saya baca kitab karya Imam Suyuti, kitabnya berjudul Fatwa Imam Suyuti, kodifikasi fatwa Imam Suyuti.
Di situ Imam Suyuti mengatakan kalau mau bikin peringatan Maulid Nabi yang jelas-jelas habis Maulid tampak barokahnya, bermanfaat. Contohlah peringatan Maulidnya Sultan Farsah. Sebelum Maulid, krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Setelah Maulid, stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Imam Suyuti mengatakan maka Maulid ini syaratnya ada 4. Malam ini 4 syarat akan saya lihat di sini. Ada enggak 4 syarat? Pertama, kata Imam Suyuti, Maulid itu syaratnya istima'un nas, mengumpulkan orang banyak. Ini pertama. Ini saya lihat sudah banyak orang, sudah kumpul banyak dan orang semua, betul? Syarat pertama sudah memenuhi. Syarat yang kedua, kata Imam Suyuti, qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca sebagian ayat suci Al-Quran. Tadi juga ada. Yang ketiga, qira'atu ma tayassara min akhbaril waridati min siratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baca sebagian sejarah Nabi. Yang ketiga. Yang keempat, ini agak berat tersampaikan dari Rojul walimah, menghidangkan makanan. Alhamdulillah 4 syarat sudah tercukupi. Ini 4 syarat. Saya akan nambah yang nomor 3. Baca sebagian sejarah Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalati rahmah, ketika orang soleh disebut namanya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan rahmat. Orang paling soleh sedunia adalah Nabi, betul? Maka malam ini saya akan membacakan sebagian sejarah Nabi. Kalau semuanya nggak cukup 1 tahun, sebagian saja. Saya punya kitab sejarah Nabi berjudul An-Nikmatul Kubro Al-Alam, nikmat yang besar di atas alam, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Baghdadi. Di situ disebutkan, kata Ibnu Hajar, ibu Nabi Dewi Aminah, ibu Nabi itu, beliau bilang, menceritakan, ketika aku hamil menjelang 1 bulan, hamil kekasihku Muhammad, aku mengandung Nabi, aku lagi nikmatnya tidur malam, aku bermimpi ketemu seorang pria yang tampan rupawan, bagus, harum baunya, ceria wajahnya. Kata Bu Aminah, sang pria tadi memanggil-manggil, tapi yang dipanggil bukan aku, yang dipanggil bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 1 bulan. Ia memanggil-manggil dengan amat jelas, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang hai Muhammad. Maka sang ibu Bu Aminah hamil menjelang 1 bulan sudah ngerti kalau sang anak namanya Muhammad. Maka Bu Aminah tanya, man anta, anda siapa Pak? Langsung jawab Aminah, ana Adam Abul Basar, kan aku Nabi Adam, bapaknya manusia. Aminah tanya, mana turin, ada perlu apa Nabi Adam? Nabi Adam bilang, ya Aminah, anaki, ya Aminah, bi anaki kot hamati bisa yidil basar wa fakhri robi atak lamudun. Aminah, yang ada dalam kandunganmu menjelang 1 bulan adalah pemimpin sekalian manusia, kebanggaan suku Rabi'ah dan suku Mudhun. Menjelang 2 bulan, saya percepat kasetnya ini. Bu Aminah bermimpi lagi, ketemu seorang pria yang tampan rupawan, harum baunya, ceria wajahnya,
Kata Aminah, laki-laki yang dipanggil bukan aku, yang dipanggil bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 2 bulan. Ia memanggil-manggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu hai Rasulullah. Anda siapa? Kata Aminah. Aminah, kan aku Nabi Sis alaihis. Ada perlu apa Nabi Sis? Kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganmu menjelang 2 bulan adalah An-Nabi Sohibut Takwil wal Hadis, Nabi yang pandai menawili berbagai permasalahan dan pandai mengajarkan berbagai ilmu. Kata Nabi Sis alaihis, hamil menjelang 3 bulan bermimpi lagi. Ada orang yang manggil-manggil. Kata Aminah, tetap yang dipanggil bukan aku, bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 3 bulan. Ia memanggil-manggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam untuk wahai Nabi Allah. Anda siapa Pak? Aminah, aku Nabi Idris alaihis. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganku menjelang 3 bulan adalah An-Nabi Rois, Nabi yang jadi pemimpin. Pemimpin itu bahasa Arabnya Rois. Maka ada pemimpin namanya Pak Amin Rois. Pemimpin tarawih 8 rakaat kan gitu. Pemimpin subuh nggak pakai kunut. Pemimpin Jumatan adanya cuma sekali gitu. Pemimpin sholat nggak pakai usoli, betul? Betul? Menjelang 4 bulan bermimpi lagi. Nanti kalau udah 9 bulan selesai gitu. Kan hamilnya cuma 9 bulan gitu. Menjelang 4 bulan bermimpi lagi. Ada orang manggil-manggil, Assalamualaikum ya Habiballah. Salam untukmu hai kekasih Allah. Bu Aminah tanya, Anda siapa Pak? Aku Nabi Nuh alaihis. Nabi Nuh itu hurufnya ada 3, N-O-H. Yuk bareng-bareng, N-O-H. Lagi N-O-H. Ternyata ada Nabi yang ada hurufnya N-O. Nabi. Maaf, kalau cari Nabi yang ada hurufnya HTI nggak ada. Betul? Tertawa kok belakangan itu. Pahamnya telat itu. Aminah tanya, ada perlu apa Nabi Nuh? Kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganmu adalah yang menjelang 4 bulan An-Nabi Sohibun Nasri wal Futuh, Nabi yang bisa kasih pertolongan dan yang bisa membuka orang-orang yang gelap-gelap hatinya biar terang. Bentuk pertolongan Nabi itu banyak. Anda sering menyebut nama Nabi, kotoran di hati dan di pikiran dibersihkan oleh Allah. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja hati dikasih ketentraman oleh Allah, baru menyebut gelar Nabi. Maka guru hadroh suka memanggil gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Kalau Bapak mau nyebut Habibul Qalbi, dikasih ketentraman oleh Allah. Disebut pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Habibul Qalbi, ya khairal baroya, ya licik takbil haqqi, Rasulal hidayah. Ayo ya Habibul Qalbi, ya khairal baroya, ya licik takbil haqqi, Rasulal hidayah. Ya Rasulullah,
ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, sama-sama ya Habibullah, ya Khairul Baraya, ya Lijitan bil Haqqi Rasulul Hidayah, ya Habibullah, ya Khairul Baraya, ya Lijitan bil Haqqi Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, yaumal wiladah kal bidayah bil hidayah kal bidayah, yaumal wiladah kal bidayah bil hidayah kal bidayah bil hidayah kal bidayah bil hidayah kal bidayah, sama-sama ya Habibullah, ya Khairul Baraya, ya Lijitan bil Haqqi Rasulul Hidayah, ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Lijitan bil Haqqi Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, pinta cita ya Toha binuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, cipta bidinillah jibrul baraya, ya Habibullah, ya Habibullah, ya kasirul khair, ya Rasulullah, ya talikan nur, ya Habibullah, ya Habibullah, ya Khairul Baraya, ya Lijitan bil Haqqi Rasulul Hidayah, ya Habibullah, ya Khairul Baraya, ya Lijitan bil Haqqi Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Menjelang 70 berapa bulan tadi? Menjelang 5 bulan bermimpi lagi. Ini penting, maaf, mendengarkan sejarah Nabi. Orang kalau mau mendengarkan sejarah Nabi langsung dapat rahmat dari Allah. Untuk rahmat Allah diantaranya pertama, orang mau mendengarkan sejarah Nabi pertama diampuni dosanya, yang kedua dilapangkan rezekinya, yang ketiga dihilangkan susahnya, yang keempat dikabulkan keinginannya, yang kelima dinaikkan derajatnya, yang ke-6 sampai 48 tolong para kiai buka sendiri, ada kitabnya.
tolong hari ini kalau beli kitab itu di toko-toko lingkungan pondok pesantren, karena pemalsuan kitab sekarang banyak sekali. Hati-hati, orang-orang yang nggak senang Ahlussunnah masuk kitab. Di antaranya ada kitab karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa? Kitab Adhkar Nawawi. Kitab Adhkar Nawawi yang cetakan baru-baru ini, cetakan dari Arab sana. Judulnya nggak dirubah, tapi beberapa pasal dirubah. Faslun fi ziyarati kubri Nabi diganti faslun fi ziyarati Masjid Nabi. Begitu. Pasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi diganti pasal menerangkan ziarah di Masjid Nabi. Sehingga mereka nggak mau ziarah kubur. Alasannya Nabi nggak merintahkan. Ini kitabnya orang benar itu kitab palsu. Hari ini pemalsuan kitab luar biasa. Mereka nggak mau kalah dengan alamat palsu. Betul? Maka beli kitab di Gramedia nggak jaminan sekarang. Hati-hati. Kitab karya Imam Syafi'i pun banyak dipalsu sekarang. Contoh kitab Diwanus Syafi'i. Kitab Diwanus Syafi'i karya Imam Syafi'i asli ada kalimat faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Artinya hendaknya kamu yang ngaji fikih, yang ngaji tasawuf, tarekat, jangan cuma satu. Jangan fikih saja, jangan tarekat saja. Tapi kalau Bapak beli kitab Diwanus Syafi'i yang baru, beberapa syair-syair dihapus, ditiadakan. Maka tolong hati-hati di sana. Tolong beli kitab, cari di lingkungan pondok-pondok pesantren, betul? Maka Anda masuk di NU ini tepat. Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati alat dolalah. Hadis ini membuang mudhof. Yang disebut cuma mudhof ilaih saja. Mudhofnya nggak disebut, tapi tetap berfungsi. Sayangnya ada mudhof yang nggak ngerti, mudhof ilaih yang nggak ngerti, karena dulu nggak disampaikan gitu. Maka tolong sekarang putra-putranya dikirimkan ke pesantren, betul? Ada sebuah riset penelitian, ternyata orang-orang tua yang anaknya di pesantren itu rata-rata usianya lebih panjang daripada orang tua yang anaknya tidak di pesantren. Itu hasil riset penelitian. Di Jawa ini dulu orang yang paling berani menentang penjajah Belanda itu santri. Lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri tadi mondok di pondok pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo, mengaji tafsir Jalalain. Kiai Haji Baidowi punya putra namanya Kiai Haji Hasan Mugibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mugibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, 7 Purworejo. Santri tadi mengaji ilmu tarekat tasawuf kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Santri tadi mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu kalau menurut bahasa sejenis
nelan kotri gitu, pering petok barang kayu stigi. Sang santri tadi putranya Sultan Hamengkubuwono ketiga, ibu dari Pacitan. Sang santri tadi bernama Ontowiryo. Maaf, Ontowiryo itu wafat dan dimakamkan di ujung Pandang, Makassar, dekat Pantai Losari. Maaf, sudah pernah ke Pantai Losari belum? Saya sudah ke sana. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Ikan kerapu. Konon Pantai Losari ini, kata anak-anak muda, pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memandu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Iya. Elvi Sukaisi menangis merangrong kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan lagu judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Apa Pak Eko? Sejarah ini. Ontowiryo, santri namanya Ontowiryo tadi. Ontowiryo itu nama kiainya Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Baslaron. Diponegoro itu orang soleh, disebut namanya Allah turunkan rahmat, betul? Maka keturunan Diponegoro banyak jadi ulama besar. Di antaranya Simbah Haji Malik Kedung Paluk Purwokerto, gurunya Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Di antara keturunan Diponegoro, almarhum Kiai Haji Badrul Shalih Arif Purwasri Kediri, dan masih banyak lagi. Sejarah. Maka nama Diponegoro akan saya ulang selengkap, barangkali ada yang mau merekam. Diponegoro orang soleh soalnya, dibaca namanya Allah turunkan belas kasihan. Siap Habib? Turunkan? Siap? Siap? Siap 86? Udah? Siap ya? Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Baslaron. Maka ada film Diponegoro judulnya Pahlawan Baslaron. Aktornya Ratna Timur, nama aslinya Ahmad Suratyo, nama aslinya Ahmad Suratno, bapaknya kepala KUA, aslinya Sidoarjo. Harus aku ragu. Hari ini ada film Diponegoro, tapi membelokkan sejarah. Judulnya Jejak Khilafah, karya Salim Villa. Itu membelokkan sejarah, jangan diterima. Tinggal nggak ngaji yang ngerti, betul? Maka ngaji itu penting, betul? Tadi saya bilang cukup tinggi ngaji tiap hari. Seperti itu. Malah ngajinya itu apa itu masyarakat sekali cukup tinggi itu. Dia ngaji tiap hari naik sampan, ngajinya sampan. Diikuti 40 buaya gitu tiap hari. Ketika berangkat ngaji diikuti 40 buaya
ada seorang teman yang nggak berangkat ngaji, terlambat, kata orang Jawa keri itu cokot boyo itu, terus bikin lagu sing keri cokot boyo itu, sing keri cokot boyo ayo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo ayo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji rapi cokot. Alhamdulillah. Tadi berapa bulan ya? Menjelang 6 bulan, tadi kan 5 ketemu Nabi Hud alaihis. Nabi Hud memanggil-manggil, Assalamualaikum ya Sofatallah. Anda siapa Pak? Aku Nabi Hud. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganmu menjelang 5 bulan adalah Sofibus Syafa'ah al-ummah fil yaumil maut. Nabi yang punya syafaat yang agung kelak di hari kiamat. Menjelang 6 bulan bermimpi lagi, ketemu seorang pria yang tampan berpapan, manggil-manggil, kata Bu Aminah, tetap yang dipanggil bukan aku, bayiku dalam kandungan menjelang 6 bulan. Yang manggil-manggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya rahmatullah, salam untukmu hai rahmat Allah. Anda siapa Pak? Aminah, kan aku Nabi Ibrahim yang punya gelar Al-Khalil. Ada perlu apa Nabi Ibrahim? Kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganmu menjelang 6 bulan An-Nabi Jalil, Nabi yang agung. Salah satu keagungan kanjeng Nabi ada selawat. Kalau kita baca tidak terjadi salah paham, ada saling pengertian. Anak ngerti sama orang tua ngerti sama anak, menantu ngerti sama mertua, mertua ngerti sama menantu, murid ngerti sama guru, guru ngerti sama murid, anggota ngerti sama pengurus, pengurus ngerti sama anggota, betul? Rakyat ngerti sama pejabat, pejabat ngerti sama rakyat, betul? Betul nggak? Sini ngerti sana, sana ngerti sini. Paling pusing kalau sini ngerti sana, ke sana nggak ngerti sini. Betul? Supaya tidak terjadi salah paham, ikhtiarnya bacalah selawat Nuril Mubin. Tahu apa? Orang-orang murid-murid kiai biasanya sehabis doa tahlil baca selawat Nuril Mubin. Sallallahu rabbuna ala Nuril Mubin. Ayo Ahmadan Sayyidil Mursalin wa ala alihi. Asli lagu para angger. Betul? Lagu mana ini? Lagu para angger ini. Grup Hadroh punya selawat Nuril Mubin, tapi tidak lagu para angger, lagu dari Ampel Suci Surabaya. Enak sekali lagunya, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Untuk sementara lagu para angger kita tanggalkan dulu. Betul? Kita ganti lagu dari Ampel Suci Surabaya biar dapat berkah Surabaya. Lagunya enak sekali. Sallallahu rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna ala
Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Ibadallah Rijalallah Aghisuna li ajlillah Wa kunu aunana lillah Hasanallah bi fadlillah Hasanallah bi fadlillah Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syaikhul Qadir adalah raja para wali semuanya Sayyid Abu Soleh bapaknya Syarifah Fatimah ibunya Syarifah Fatimah ibunya Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam Satu Ramadan tanggalnya tak menyusupi siang harinya Tak menyusupi siang harinya Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin NU itu luas, ada fleksibilitas itulah namanya rahmatan lil alamin. Ahlus sunnah wal jamaah Islam ini rahmatan lil alamin. Di Jawa menjaga adat istiadat Jawa, di Sunda menjaga adat Sunda, di Madura menjaga adat Madura, betul? Itulah rahmatan lil Islam. Maka lagu-lagu Jawa, lagu Sunda tidak dihilangkan, betul? Saya walaupun orang Jawa, lagu Sunda saya bisa di situ, betul? Iya. Di kampung kami lafalnya Jawa, lagunya Sunda. Sejenis juragan Impang dulu. Iya. Di kampung kami kan ada muridnya Sunan Kalijogo, namanya Cokrojoyo, yang terkenal dengan nama Sunan Geseng. Itu namanya asli Cokrojoyo, muridnya Sunan Kalijogo. Maulid Nabi pertama di Demak, ketua konsumsinya Cokrojoyo orang Purworejo, Sunan Geseng. Jadi dulu Purworejo itu tugasnya ketua konsumsi. Kok sekarang jadi bupati kan sudah lumayan sekali. Dan apa? Iya. Sunan Geseng bikin masjid di Lewano Purworejo. Sekarang masjidnya masih utuh. Kemarin ada rombongan dari Jakarta ke rumah saya, Pak Yai, tolong antarkan ke masjidnya Sunan Geseng biar dapat barokahnya. Saya ingin sholat sunat walaupun cuma 2 rakaat. Rombongan kita di Jakarta. Saya lupa Jakarta mana. Yang mimpin orang pekolangan Pak Adil Amar.
itu dari Mojokerto, dari mana-mana. Maka di kampung kami ada lagu Sunan Geseng. Itu lafalnya Jawa, lagunya Sunda. Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo, bangun masjid ing Lowano Purworejo. Tekan saiki bangunane isih ono, pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bilillah sholatan wa ibatan bitawami mulkilani. Sama-sama Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo, bangun masjid ing Lowano Purworejo. Tekan saiki bangunane isih ono, pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bilillah sholatan wa ibatan bitawami mulkilani. Bahrofi Rumeng Simbah Imam Puro, Mahzar Kasih Eyang Kiri Sumantoko, Saunggale Pangeran Joyo Kusumo, awal langit yang tentang Diponegoro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bilillah sholatan wa ibatan bitawami mulkilani. Itu syair berisi tokoh-tokoh Purworejo. Ada Sunan Geseng, ada Mbah Rofi'i. Mbah Rofi'i itu yang dengan para ulama-ulama bekas pesantren Magelang, Purworejo, Kebumen banyak. Termasuk Tegarjo, Magelang itu Mbah Rofi'i, waktu Jawa Mbah Rofi'i, dan masih banyak lagi. Ada Mbah Imam Puro, ada Mbah Sarkasi yang berjalan. Tadi ada Saunggale, sama menurutnya Saunggale kan sepur. Itu tokoh Purworejo, sehingga nama sepur itu, nama tokoh itu. Ada Awau Langit, itu tokoh Purworejo kelahiran Jagapura Cirebon itu. Sejarah masih banyak lagi. Maka saya minta yang betul-betul serius mengikuti Nahdlatul Ulama. Nabi mengatakan la tajtami'u ummati alat dolalah. Lengkapnya hadis itu la tajtami'u ulama ummati alat dolalah. Artinya Nabi mengatakan ulamanya umatku tidak mungkin sepakat menyesatkan. Kalau di luar ulama masih mungkin menyesatkan.
Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya, yang dijamin benarnya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Nahdlatul Ulama berdiri atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim nggak sendirian. Mbah Hasyim habis. Mbah Hasyim nggak sendirian. Mbah Hasyim nggak sendirian. Mbah Hasyim dengan NU ada Mbah Wahab Hasbullah, betul? Tambah beras Jombang. Ada Mbah Bisri Samsuri Benanyar Jombang. Ada Mbah Haji Romli Tamim Pekalongan Jombang. Ada Mbah Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya. Ada Mbah Haji Fakih Mas Kumambang Gresik. Ada Mbah Haji Ridwan Abdullah Surabaya, pencipta lambang NU. Ada Mbah Nawawi Sido Giri Kusuran. Ada Mbah Abdul Halim Lemuiding Jaya Jabar. Bapaknya Pak Ki Asep Pajak Mojokerto, kiai terkaya se-Indonesia. Pak Asep orang Sunda tapi sekarang di Pajak Mojokerto, ketua perguru se-Indonesia. Tidak sendirian. Hari ini banyak ormas keagamaan, tapi yang mendidikan bukan kesepakatan para ulama. Hati-hati. Yang harus kita ikuti adalah ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan saja atas dasar kesepakatan umat Islam, tidak, tapi atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti, betul? Tadi hamil berapa bulan ya? 7, jalan 7. Menjelang 7 ya? Menjelang hamil 7 bulan, Bu Aminah bermimpi lagi ketemu pria yang tampan rupawan, memanggil-manggil. Kata Bu Aminah, yang dipanggil tetap bukan aku, bayiku yang masih ada dalam kandungan menjelang 7 bulan. Yang manggil-manggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya manik taruhullah. Salam untukmu, hai orang yang jadi pilihan Allah. Ada siapa Pak? Aminah, Ana Ismail Adabi. Indonesianya Aminah, aku kan Ismail yang tempo dulu sebelah itu, yang dipotong dulu. Ada perlu apa Nabi Ismail? Kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu menjelang 7 bulan. An-Nabi Roji wal Malik, Nabi yang unggul derajatnya dan ceria wajahnya. Nabi ceria terus. Menjelang 8 bulan hampir selesai. Dewi Aminah bermimpi lagi, betul? Ketemu sama orang yang tampan rupawan, memanggil-manggil, Assalamualaikum ya sofatat, Assalamualaikum ya khiratallah. Salam untuk wahai orang yang jadi pilihan Allah. Anda siapa Pak? Dia bilang, Aminah, Ana Musa bin Imron. Aku kan Nabi Musa, putranya Pak Imron. Nabi Musa ayahnya namanya Imron. Ada perlu apa Nabi Musa? Kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu menjelang 8 bulan. Man yang zilunga lahil Quran, Nabi kan bakal dituruni Al-Quranul. Yang bilang Nabi Musa, yang punya bapak namanya Imron. Nama Imron oleh Allah dijadikan nama sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim. Maka di Al-Quran ada surat berjudul Ali Imron. Suratnya amat panjang, saya tidak hafal. Saya hafalnya surat-surat yang pendek-pendek kayak Wal Ngasri, Falaq, Binas.
Kalau yang panjang-panjang kayak Ali Imron, Baqarah, nah saya nggak hafal. Maka dulu ada sejarah di pesantren, ada 3 santri baru ditanya sama Pak Yai tentang namanya. 3 santri itu yang 2, yang 3 itu semuanya namanya nama surat Quran semua. Cuma yang 2 surat yang pendek, 1 surat yang panjang. Ditanya sama Pak Yai, kamu namanya siapa? Saya namanya Ngasri Pak Yai. Nama surat di Arab? Iya. Kamu siapa? Saya Falaki surat lagi. Kamu siapa? Saya Imron surat lagi. Kamu siapa namanya? Saya Ngasri Pak Yai. Kamu namanya Ngasri harus hafal surat Al-Ngasri. Itu namanya konsekuen. Apa coba dibaca. Hafal orang pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Ki bilang itu namanya santri konsekuen. Namanya Ngasri, hafal surat Al-Ngasri. Saya senang punya santri yang konsekuen kayak gitu. Kamu siapa namanya? Saya Falaki. Nama surat lagi? Iya. Kamu harus hafal surat Al-Falaq, namanya Falaki. Hafal Pak. Coba dia baca. Hafal orang pendek sekali kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Yai bilang kamu namanya santri yang gentleman. Namanya Falaki, apa surat Al-Falaq, kamu gentleman agreement. Akhirnya Imron pusing. Suratnya panjang sekali. Pak Yai tanya, kamu namanya siapa? Diam saja, nggak berani jawab. Siapa tuh namanya kamu? Diam saja. Siapa namanya kamu? Akhirnya dia bilang, Pak Yai, saya bilang namanya Imron, tapi dikasih julukan Kulhu gitu loh. Tak Imron. Namanya Imron, itu julukannya Kulhu, panggilannya Kulhu. Pak Yai bilang, ceritanya gimana orang namanya Imron kok panggilannya Kulhu? Gini Pak Yai, saya kan warga NU, sering tahlilan, kan ada kulhunya gitu ya. Saya hafal, terus sering saya baca. Pak Yai bilang, bener kamu, nah gitu. Maka ketika Nabi masih hidup, ada seorang sahabat, kalau mengimami sholat, habis Fatihah, rakaat kedua, suratnya tidak pernah ganti-ganti berbulan-bulan. Maghrib, isya, subuh, surat Ikhlas terus. Sebagian makmumnya bilang sama Nabi itu kalau mengimami habis Fatihah, suratnya tidak pernah ganti-ganti, surat Ikhlas terus berbulan-bulan. Apa iya? Kebetulan sang imam tadi soal sama Nabi, ditanya sama Nabi, apa kamu kalau mengimami suratnya habis Fatihah tidak pernah ganti-ganti surat Ikhlas terus? Iya. Kok begitu? Alasan kamu gimana? Nabi, saya mencintai surat Ikhlas, kan isinya akidah murni, nggak ada motif yang lain. Surat Ikhlas kan kadang-kadang ada motifnya, pakai biar kaya, kan ada motifnya. Al-Mulk biar terhindar dari siksa kubur. Tapi kalau Ikhlas nggak ada motif apa, murni akidah. Saya sangat mencintai surat Ikhlas Nabi. Saking cintanya saya kepada surat Ikhlas, saya baca terus di dalam maupun di luar sholat. Akhirnya Nabi membenarkan orang itu. Bahkan Nabi mengatakan sampai 3 kali, sodakta, benar kamu. Malah begitu Nabi. Bahkan Nabi memberikan tambahan tausiah. Nabi mengatakan, buka lil ikhlas, al-ikhlas yudkhilukal jannah, kata Nabi. Dalam hal kamu mencintai surat Ikhlas, sampai kau baca berkali-kali, surat Ikhlas bisa memasukkan kamu ke surga, kata Nabi. Maka tolong kalau ada imam mengimami suratnya nggak pernah ganti-ganti, jangan diprotes gitu.
Kalau ada imam suratnya habis Fatihah nggak pernah ganti-ganti, jangan diprotes. Kadang-kadang malah dibuat capean, pasti guru gitu. Kadang-kadang makmumnya sudah terlambat sampai bilang tunggu lagi gitu. Islam itu amat luas, yang alim pinter kepake, yang bodoh semampunya kepake. Rahmatan lil alamin. Kalau bapak terpaksa doa nggak hafal, boleh tidak berdoa, asal rutin berzikir kepada Allah. Maka Allah berfirman, man sabalahu dzikri an-nas alati aqaitu qabla ayyasalani rawahu Dailani. Hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang rutin berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum dia minta apa saja, kata Allah. Maka usahakan rutin berzikir, betul? Cuma kadang-kadang kita kembali rutinnya minta tapi nggak rutin berzikir gitu. Lupa rutin usul tapi nggak pernah berzikir, rutin bikin proposal tapi nggak pernah zikir. Ya, ayo sekarang rutin berzikir. Biar rutin pakai guru zikir namanya tarekat. Maka pendiri NU Hasyim Asy'ari punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariatnya. Sayyid Abbas Mekah. Adapun guru tarekatnya ketika Mbah Hasyim Asy'ari mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi Aqariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka pendiri NU tarekat Mbah Hasyim Asy'ari. Saya ketemu Gus Kiki Tebuireng. Saya tanya sama Gus, saya punya sejarah terbitan Pondok Tebuireng ditandatangani oleh Profesor Tom Hasan. Di situ disebutkan Kiai Hasyim Asy'ari itu talqin thariqah kepada Kiai Haji Mahfud Termas Pacitan. Itu benar enggak Gus? Kata Gus Kiki, betul Kiai. Kakek saya nonton thariqah. Itu mesti kita Tebuireng. Jadi pendiri NU itu tarekat. Maka maaf, kalau sudah ngerti pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat? Kalau sudah ngerti pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat? Itu artinya pengurus NU yang belum tarekat itu. Betul? Gus Dur punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang, mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pani. Guru syariatnya Gus Dur kedua Kiai Haji Kudori Ihsan Tegal Rejo Magelang. Gus Dur juga mondok di Tegal. Adapun guru tarikatnya Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur talqin bi Aqariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwangerno Serwung Kebumen Jawa Tengah. Gus Dur tarekat. Maka Gus Dur menjelang akhir hayatnya sering mentenarkan syair tarekat. Orang itu jangan cuma syariat saja, kata Gus Dur. Syairnya hafal semua. Dubolo konco pria wanita ojo wong ngaji sarean loro kurping kendungeng nulis lan waca nambing urine akar samsara nambing urine akar samsara hai kawan
jangan cuma ngaji syariat saja, cuma pinter dongeng, tulis dan membaca, pada akhirnya akan sengsara, pada akhirnya akan sengsara. Ayo ya Rasulullah, salamun alaik ya Nabi asyari wa daraji, anfata ya jirotan alami, ya ubaidal judi wal karami, ya ubaidal judi wal karami. Gus Dur bilang jangan cuma ngaji syariat saja, pada akhirnya bakal kita sepakat nggak mau sengsara, betul? Kenapa harus sengsara? Supaya nggak sengsara, ya syariat, ya tarik. Magelang ada Kiai Masyhur Wali, punya guru syariat, punya guru tarekat, lahir di Jepara, namanya Kiai Haji Hasan Askari, tinggal di kampung Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Mangli pertama Kiai Haji Ibnu Hajar, tempel sari kali kajar Wonosobo. Guru syariatnya Mbah Mangli yang kedua Kiai Rohmat Kleteran Gerabak Magelang. Adapun guru tarikatnya Mbah Mangli talqin bi'a tarikat Kholidiyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Armani Kudus. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta, terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat, ayahnya guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Sayang sejarahnya Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi gitu saja, betul? Ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal yang sudah tarekat, selamat. Siapa? Almarhum Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, masih jadi KSAB, jenderal aktif, sudah masuk tarekat. Baik tarekat kepada Dr. Kiai Musta'in Romli, keterangan Jombang. Sejarah tarekat itu penting, sejarah ini, dan masih banyak lagi, betul? Tadi hamil berapa ya? 8, salah 9. 8 kan Nabi Musa tadi kan yang tadi. Menjelang hamil 9 bulan, Bu Aminah bermimpi lagi. Ini penting mendengarkan sejarah Nabi. Kalau sejarah panjangan gak dengar gak apa-apa. Tapi mari ikut musik gara-gara itu. Soalnya kadang-kadang kita ini gampang sulit ya. Gampang hutang sulitnya begitu. Maka saya punya doa biar gampang nyaur. Yang bawa korban kertas silahkan catat HP dan bisa bayar utang. Ini doa dari bapak saya Kiai Nawawi, juga dari Gus Kholil Yakub Lirboyodi. Tolong diulang. Ini doa biar bisa bayar utang. Siap sudah?
Siap 86. Tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabiru. Ya kafiru. Antalladzi la yahtadil La yahtadil. wasifuna Wasifuna. liwasfi adomatihi. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi adomatihi. Tolong dibaca rutin habis salat fardu minim 7 kali. 7 kali. Syukur barangkali ada waktu ditambah sendiri. Kalau hutangnya amat banyak ya hutangnya 3 miliar masa cuma baca 7 kali. Betul? Syukur dibaca di makam para wali. Itu. Di sini karena ada luar kota Habib Sabah, Habib Husain bin Abu Bakar ya, asli dari Palembang itu, usia masih muda, dan pembantunya Hasyim Abdul Qadir, betul. Di tiap-tiap makam para wali ada malaikatnya, yang naruh malaikat di situ Allah. Dia malaikat punya tugas dari Allah untuk menampung orang yang berdoa di situ. Ketika Bapak berdoa di makam Habib Husain di luar Batak, doa Bapak ditampung oleh malaikat di situ, langsung dinaikkan ke Allah. Cepat mustajabnya, cepat mandinya. Mintanya tetap kepada Allah. Cuma penyebutan permintaannya di makam para wali. Jangan salah paham. Kalau di rumah Bapak kan tidak ada malaikat penampung. Ya ada malaikatnya mah 2, nggak cuma 1. Tapi bukan penampung, pengintai. Betul? Maka sering-seringlah berdoa di makam para wali. Begitu Pak Ibu. Jangan salah paham. Tetap mintanya kepada Allah. Penyebutan permintaan di makam para wali. Sejarah. Jadi malaikat roh. Ini tawasulnya kalau Bapak berdoa di makam para wali, habis Direkamin. doa tawasul. Ini saya dapat ijazah tawasul dari guru saya, Iya. Sibah Kiai Makhrus Ali Lirboyo Kediri. Mbah Makhrus dari gurunya Mbah Makhrus siapa? Sibah Kiai Dalhar bin Abdurrahman waktu Jawal Muntilan Magelang. Kalau Bapak habis tahlil di makam para wali, habis doa bertawasul, seandainya di makamnya Sunan Gunung Jati, sebut nama Sunan Gunung Jati. Contohnya kayak gini, tolong tirukan. Ini metode tawasul. Kalau di makamnya Sunan Gunung Jati gini, tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sohibah hadil makbaroh Sunan Gunung Jati ini atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qodoi hajati. Terus sebut hajatnya terserah. Ya Allah, saya akan melayani hajatnya dulu. Gimana caranya dapat ikan banyak ini? Terserah. Ya Allah, saya mau jual tanah laku-laku. Terserah. Jadi habis kata-kata hajat, disebutkan hajatnya. Kebutuhannya apa? Keperluannya apa? Ya Allah, saya mau nyalon DPR dulu. Dan sebagainya. Terserah. Kalau Bapak di makam itu Jakarta, saya kemarin ke makamnya Habib Ucup di mana ya? Kalibata. Nah, saya bisa ziarah ke sana. Disebut namanya ya Sohibah, ayo Hadil Makbaroh Habib Ucup ini atau salu bika ilallahi ta'ala fi
kodoi hajati, sebut kebutuhannya. Kalau di makam Luar Batang, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya sohibah hadil makbaroh Habib Hussein ini atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qadai hajati. Kalau di Pangeran Ahmad Jakarta, ya bisa juga. Ya di mana? Ramangun. Saya sering jalan ke sana. Ya sohibah, yuk. Hadil makbaroh Sunan Jayakarta ini atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qadai hajati. Terus sebut keperluannya. Ini kalau nggak ngaji saya ngerti. Ini saya metode tawasul dari guru saya Kiai Haji Mahfuz Ali Kirboyo. Kiai Haji Mahfuz dan gurunya Mbah Mahfuz siapa? Sudah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman waktu zaman Mujiran Nabilah. Mbah Dalhar gurunya Buya Dimyati Cidau. Banten itu Buya Dimyati Cidau. Ada Buya Dimyati Cidau, tarikatnya Saliyah, ayahnya Buya Muhtadi. Ada Buya Dimyati Pasar Kemis Cilomo, ayahnya Ustaz Sucito Tusi. Itu tarikatnya Qadiriyah dari saya Asnawi Carimin kok. Sejarah ini, betul? Tadi hamil berapa bulan? 9. Bermimpi lagi ketemu Nabi. Manggilnya agak panjang. Ya khotama Rasulillah danal kurbu minka ya Rasulullah. Anda siapa Pak? Aku kan Nabi Isa, putranya Bu Maryam. Ada perlu apa Nabi Isa? Kabar gembira Aminah yang ada dalam kandunganmu menjelang 9 bulan. An-Nabiyul Mukarram wa Rasul Mu'adzam. Nabi yang mulia, Rasul yang agung. Kemudian saya Anda langsung aja ya, ini sudah 9 bulan ya. Menjelang lahir Nabi, rumahku Aminah ini terang benderang malam hari. Sinarnya nampak di atas ribuan kilometer. Bahkan di atas rumah Aminah itu banyak burung-burung berkicau. Bahkan burung-burung pada menyanyi menampakkan kegembiraan menjelang lahir Nabi. Burung-burung bisa menyanyi, saya nggak ngerti kak, burung kesampaian biasanya nggak tahu. Burung-burung pada menyanyi. Dipisahkan oleh grup hadroh pakai bahasa Arab. Rohatil adyaru tasdu fi layalil maulid. Roha bergembira ria, al adyaru burung-burung tasdu pada menyanyi filayalil maulidi pada malam lahir Nabi. Dipisahkan pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Rohatil atyaru tasdu filayalil maulidi wabarikun nuriyabtu limani ahmadi. Rohatil atyaru tasdu filayalil maulidi wabarikun nuriyabtu limani ahmadi. Wabarikun nuriyabtu limani ahmadi. Wabarikun nuriyabtu limani ahmadi. Wilayahil maulidi, wilayahil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunda
sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohati akhir tasku binayalil maulidi wabari pun ya betul imani ahmadi wabari pun ya betul imani ahmadi wabari pun ya betul imani ahmadi layalil maulidi layalil maulidi. Terakhir saya ingin yang hadir semua keinginannya dikabulkan Allah. Orang kalau kepingin keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu sama Nabi. Kalau enggak rindu sama Nabi, enggak mungkin cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang rindu sama Nabi itu ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka sholat, yang rindu suka sholat. Nabi suka berzikir, yang rindu suka berzikir, betul? Nabi suka berjuang, yang rindu suka berjuang. Nabi suka menyantuni anak yatim, yang rindu suka menyantuni anak yatim. Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha. Orang ngaku rindu sama Nabi kok gak pernah duka, ngomong kosong kalau rindu sama Nabi. Rindu sama Nabi itu penting. Maka Guru Hadroh suka manggil-manggil orang yang rindu sama Nabi, manggilnya pakai bahasa Arab. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya asyikul Mustafa. Maka Guru Hadroh suka memanggil pakai lagu, ya asyikul Mustafa, hai orang yang rindu sama Nabi, absir bergembiralah binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan salam rindu sama Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Asyikul Mustafa. Ini lagu terakhir. Ini lagu terakhir. Ini maaf, saya kepingin yang hadir semua dapat pahala kayak beribadah 60 tahun siang puasa malam salat sunat. Nabi mengatakan idkhul surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Bikin gembira hati seseorang mukmin, seorang mukmin itu pahalanya di atas ibadah 60 tahun siang puasa malam salat sunat. Maaf, ini Pak Samsul, Pak Muin dan Pak Tri mengundang saya, betul? Saya bisa hadir bertiga, senang sekali hatinya, betul? Saya dapat pahala kayak ibadah 60 tahun. Kalau yang dapat pahala kayak gitu cuma saya nggak marah, saya nggak puas. Saya kepinginnya hadir semua dapat pahala kayak saya. Siap? Caranya tolong bikin lega saya gitu. Mau? Siap? Tanpa biaya. Saya lega sekali kalau lagu terakhir ini semuanya sambil olahraga, kontrol kolesterol. Olahraganya cukup sambil duduk saja, tapi tolong sambil gerakkan tangan semua kayak gitu. Kontrol kolesterol. Tadi kan saya bilang Maulid Nabi pertama penuh dengan joget, betul? Siap? Yang nggak mau gini-gini, saya doakan lapang rezekinya. Yang mau lebih lapang, 570. Siap? Ya,
Asyikal Mustafa Asyik birail muda Asyikal Mustafa Asyik birail muda Watarokokak Susafa Asafa Asafa Watarokok Tuhannya Susafa Watarokok Tuhannya Asyikal Mustafa Asyik birail muda Asyikal Mustafa Asyik birail muda Watarokok Susafa Asafa Asafa Watarokok Tuhannya Watarokok Susafa Watarokok Tuhannya Dulu kali kata Min wajhi samsin huda Dulu kali kata Min wajhi samsin huda Min wajhi samsin huda Dulu kali kata Min
Ini penting untuk kontrol kolesterol. Betul? Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan hadir semua malam ini dilapangkan rezekinya, beristiqomahkan ibadahnya, diberi kesehatan lahiriah batinnya, dipanjangkan umurnya, dikasih umur yang soleh-soleh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.